puasa bisa berpengaruh pada kinerja kerja? Nah, kita semua bekerja, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di kapal, dan juga ibu-ibu rumah tangga bekerja di rumah. Nah, apakah puasa memang bisa mempengaruhi? Dalam beberapa kasus, merasa lapar atau haus dapat menambah stres. Tetapi berpuasa juga bisa membantu seseorang belajar untuk lebih sabar dan mengendalikan emosi. Ya memang sih, kalau kita dalam kondisi puasa, memang kita ada kemungkinan stres kita bertambah. Merasa ada tekanan. Tapi, ini semua tergantung daripada bagaimana kita mengendalikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bahwa hari ini sudah memasuki hari bulan suci Ramadan, di mana kita sudah puasa berapa hari. Nah, topik kita di pagi yang berkah ini adalah apakah puasa bisa berpengaruh pada kinerja kerja. Nah, ini penting karena kita tahu bahwa kita semua bekerja, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di kapal, dan juga ibu-ibu rumah tangga bekerja di rumah. Nah, apakah puasa memang bisa mempengaruhi? Nah, di sini kita harus belajar bagaimana caranya supaya menghindari hal-hal yang bisa mempengaruhi puasa kita. Ya, puasa dapat mempengaruhi kinerja kerja, tetapi dampaknya bisa bervariasi, tergantung pada individu dan bagaimana mengelola puasa. Nah, jadi ada tipsnya ini. Nah, berikut beberapa cara puasa yang bisa mempengaruhi kinerja. Artinya, kalau ini dilakukan, maka ini akan mempengaruhi kinerja kerja. 1. Kelelahan fisik. Beberapa orang mungkin merasa lelah atau kurang energi, terutama jika tidak cukup makan dan minum saat sahur dan berbuka. Nah, rupanya sahur dan berbuka itu sangat penting, terutama sahur. Karena sahur itu kita memulai puasa, sedangkan berbuka adalah kita membatalkan puasa. Oleh karena itu, ini harus diperhatikan, ya. Terus yang kedua, konsentrasi dan fokus. Puasa dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi, terutama di awal hari. Ya, jadi kalau di awal hari pada saat puasa memang kita sedikit banyak akan berpengaruh pada konsentrasi kita. Namun banyak menemukan bahwa setelah beberapa hari tubuh mulai menyesuaikan diri. Jadi sebetulnya mungkin di saat awal-awal saja kita sedikit terpengaruh konsentrasi kita. Tapi selanjutnya badan akan menyesuaikan diri. Oke. Yang ketiga, manajemen waktu. Puasa membutuhkan manajemen waktu yang baik, terutama pada saat sahur dan berbuka. Nah, di sini ditekankan lagi mengenai sahur dan berbuka. Jadi pada saat sahur, makanan yang dipilih harus cukup gizinya. Ya. Kemudian ketika berbuka jangan terlalu jor-joran. Ya, makan sampai nggak berhenti-berhenti. Intinya makanan harus cukup berarti bukan berlebih, ya. Oke. Jadi kita juga harus merencanakan waktu dan istirahat bisa membantu meningkatkan produktivitas. Ya, jadi kita perlu juga istirahat. Jadi pada saat istirahat karena kita nggak makan siang, pergunakanlah waktu istirahat itu mungkin untuk tidur sebentar. Karena tubuh kita juga butuh tambahan energi supaya kita bisa tetap meningkatkan produktivitas. Yang keempat, stres emosional.
Dalam beberapa kasus, merasa lapar atau haus dapat menambah stres. Tetapi berpuasa juga bisa membantu seseorang belajar untuk lebih sabar dan mengendalikan emosi. Ya memang sih, kalau kita dalam kondisi puasa, memang kita ada kemungkinan stres kita bertambah, merasa ada tekanan. Tapi ini semua tergantung daripada bagaimana kita mengendalikannya. Kalau kita sabar, maka alhamdulillah kita bisa kendalikan. Terutama yang paling sering muncul itu adalah gampang marah, emosi. Nah, ini harus kita kendalikan. Dengan mengendalikan itu, maka diharapkan bahwa jiwa kita akan semakin kuat. Ya, oke. Kemudian yang kelima, kesehatan mental. Beberapa orang melaporkan merasa lebih tenang dan fokus saat berpuasa, berkat refleksi dan kedekatan dengan spiritualitas. Jadi artinya kita ada waktu untuk introspeksi diri pada saat puasa, karena kita cenderung lebih tenang. Jadi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan selama ini, bagaimana kondisinya, apa yang masih kurang kita bisa perbaiki. Sebetulnya ini kesempatan baik untuk kita merefleksi, introspeksi diri ya pada saat puasa. Oke. Yang keenam, ini yang terakhir, aktivitas fisik. Jika pekerja menikmati aktivitas fisik yang berat, puasa bisa menjadi tantangan. Memilih waktu yang tepat untuk melakukan tugas-tugas berat dapat membantu. Ya artinya ini berlaku untuk pekerja keras seperti kuli bangunan misalnya. Ya, kuli bangunan yang bekerja yang keperluan untuk umum seperti tukang sapu ya. Kadang-kadang kita lihat pekerjaannya sih sederhana, tapi sebetulnya itu pekerjaan yang berat. Nah, ada juga orang-orang yang bekerja di bangunan sebagai kuli, sebagai bagian operasional, mungkin punya alasan kuat untuk tidak berpuasa. Tapi harus diingat bahwa puasa ini tantangan. Gitu. Banyak juga orang yang bekerja berat tapi bisa puasa. Kenapa saya tidak? Nah, ini perlu dipertanyakan. Ya mungkin perlu juga dipikirkan baik-baik bagaimana cara yang ampuh untuk supaya kita bisa berpuasa walaupun pekerjaan kita berat. Karena berpuasa dalam kondisi berat begini justru pahalanya sangat berlipat ganda. Kenapa? Karena ada perjuangan itu. Ada perjuangan di mana kita berhasil menaklukkan diri kita sendiri. Ya, kita bisa berpuasa. Nah, agar berpuasa tidak mengganggu kinerja, penting untuk menjaga pola makan yang seimbang. Sahur dan berbuka cukup tidur dan mengatur waktu yang baik. Nah, kembali lagi ini disebutkan adalah mengenai sahur dan berbuka. Ini dua timing yang sangat tepat yang butuh untuk diperhatikan ya, baik mengenai gizi makanannya, jenis makanan, pola makan, jam makan, nah ini semua harus diperhatikan. Nah, dengan cara ini banyak orang yang bisa menjalani puasa dengan baik tanpa mengurangi produktivitas kerja mereka. Ya artinya kalau kita bisa melakukan dengan baik, maka kita bisa tetap berpuasa tanpa mengurangi produktivitas kinerja kerja kita. Nah, ini kan luar biasa. Walaupun sedikit banyak tetap akan berpengaruh. Tapi pada intinya pada saat puasa ini kita perlu juga meningkatkan ibadah. Karena dengan meningkatkan ibadah diharapkan waktu-waktu berpuasa kita ini akan terisi dengan baik, akan terisi dengan sempurna. Sehingga kita lebih dekat pada Allah. Terima kasih kami ucapkan. Kami rasa cukup untuk kali ini. Topik hari ini yang kita bahas. Bagi para penonton yang belum subscribe, kami harap bisa segera subscribe, komen, share, like, dan segera di subscribe. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk para subscriber, kemudian para mualaf, kaum muslimin yang sudah setia menonton acara Secangkir Kopi di pagi hari. Nah, selama masa puasa, maka kami tidak akan melanjutkan penutupan dengan meminum kopi karena ini masuk di bulan puasa. Dan juga kami mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang baik, kurang sempurna, dan ada yang tersindir karena pembawaan topik ini. Ya, intinya kami hanya ingin berbagi. Dan jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Dan juga
Bila mana audio testimoni ada komen, silakan bisa ditulis di komen. Kemudian bagi yang ingin berinfak dan sedekah pada saat bulan puasa yang penuh rahmat ini, silakan kirim donasi ke rekening kami. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di esok hari dengan topik yang berbeda dan semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, kami mendoakan semoga puasa kita ini bisa menjadi puasa yang penuh rahmat, penuh berkah, dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.